Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat serta salam yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berjumpa di video ini dengan keadaan sehat dan dari wabah COVID-19. Buat teman-teman, aku doakan dan kita harus berdoa semuanya kita terlindung dari wabah corona. Nah, di kesempatan kali ini aku mau menjelaskan poin tentang social distancing. Apa sih social distancing itu dan bagaimana kita menghadapi social distancing? Nah, teman-teman, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu social distancing. Social distancing itu dilakukan buat seluruh orang di muka bumi ini untuk melakukan social distancing atau berada di rumah saja, melakukan segala sesuatu di rumah saja. Jadi kita melakukan kegiatan seperti kuliah itu secara online daring. Kita mendapatkan file, mendapatkan materi itu melalui perkuliahan secara online. Dan yang kedua adalah di rumah aja dengan melakukan work from home. Work from home itu kita melakukan kerja, melakukan segala sesuatu kerja itu di rumah aja. Jadi kayak kita mengerjakan itu dibawa ke rumah gitu loh. Meminimalisir kita untuk tidak bertemu dengan orang-orang di luar sana. Dan yang ketiga itu kita harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah poin kedua adalah pentingnya social distancing. Pentingnya social distancing itu buat kita, buat orang lain, buat orang-orang yang kita sayangi itu sangat penting. Banyak orang yang menyepelekan, apa sih, ngapain sih di rumah aja, kita tuh nggak kerja, di rumah nggak dapat uang. Oke, kita kerja di rumah aja, dan mungkin sebagian orang itu banyak banget yang di PHK, yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Banyak banget orang yang tidak punya pekerjaan. Bahkan napi di Indonesia itu sampai dikeluarkan dari sel penjara. Dan sekarang Indonesia itu sedang krisis banget, gawat banget karena yang ditunggu-tunggu adalah poin ketiga. Poin ketiga itu masuk ke plus minusnya dari social distancing. Kali ini kita mau bahas ke plusnya dulu atau minusnya dulu. Plusnya dulu aja ya. Yang positifnya itu kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Semakin hari itu bukan semakin berkurang jumlah orang-orang yang terjangkit corona, tapi semakin banyak. Jadi gimana caranya Indonesia itu membuat progres yang bagus? Contohnya ya kita harus social distancing, kita harus jaga diri kita sendiri, kita harus meminimalisir untuk keluar rumah. Kalau tidak penting ya jangan keluar rumah. Lalu yang selanjutnya itu kita harus memikirkan pihak medis. Apabila tidak memikirkan pihak medis, dan kalian tuh tahu kan kalau pihak medis itu selalu kurang dengan dana untuk kayak misalnya APD-nya kurang lengkap atau obat-obatan yang di rumah sakit itu kurang memenuhi. Dan banyak juga oknum yang menakal jual masker sampai ditumpuk-tumpuk, ditimbun. Dan itu tuh tidak memikirkan kalau medis itu membutuhkan. Buat teman-teman yang kayak gitu, aku mohon sangat buat teman-teman jangan sampai kita menimbun sesuatu hal yang dibutuhkan orang lain terus kita timbun dan kita jual dengan harga yang tinggi. Jangan please. Kemudian adalah sisi negatif dari social distancing. Sisi negatif, kenapa ada sisi negatifnya? Karena sisi negatif social distancing bagi perusahaan-perusahaan besar itu pasti banyak banget mengalami hal kolaps. Kemudian sisi negatif yang kedua, sebagai mahasiswa, sebagai kita mahasiswa, kita nggak bisa bertatap muka dengan orang-orang di sekitar kita seperti teman kita, dosen. Kita mau wawancara ke masyarakat juga nggak bisa. Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.